saya akan memberikan kabar baik bagi saudara-saudara sekalian, yaitu mengenai pentingnya pupuk organik bagi tanaman. Apa itu? Sangat luar biasa, dan ini harus dimanfaatkan oleh para pekebun semua. Manfaatnya langsung. Jadi yang pertama akan memperbaiki struktur atau sifat fisik dari tanah. Yang kedua, melalui perbaikan sifat kimia tanahnya. Dan yang ketiga, melalui perbaikan sifat biologi tanahnya. Dengan demikian, perbaikannya itu adalah komprehensif secara menyeluruh, sehingga akan memperbaikinya dalam jangka yang panjang atau sustainable. Ini sangat penting untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, termasuk kelapa sawit. Dengan demikian, suplai itu akan terjadi terus, sehingga apa akibatnya? Terakhir, produktivitas kelapa sawit akan meningkat dengan tersedianya unsur hara atau nutrisi yang disuplai oleh pupuk organik. Itulah pentingnya aplikasi pupuk organik. Pupuk organik mampu mengurangi serangan hama atau penyakit. Melalui apa caranya? Yaitu mekanismenya secara tidak langsung melalui kesehatan tanaman. Tanaman yang diberi pupuk organik akan menjadi lebih sehat, akan menimbulkan keimunannya lebih tinggi, sehingga mampu menahan serangan yang ada. Dengan demikian, tanamannya sehat, serangannya akan berkurang. Itulah mekanismenya bagaimana pupuk organik mampu mengurangi serangan hama dan penyakit. Ini sudah dibuktikan dengan pemberian pupuk organik, tanaman akan menjadi segar, jagur, sehat, sehingga hama dan penyakit menjadi berkurang. Dalam hal ini pupuk organik Dapari adalah 100% terbuat dari bahan organik yang tentunya telah memenuhi standar Kementan, ya, di mana CO organik itu minimal 15% dan dilengkapi dengan nutrisi, ada unsur hara makro, ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, unsur hara makro sekunder, ada kalsium, magnesium, sulfur, dan unsur hara mikro yang lengkap dan seimbang. Nah, itu yang paling penting. Tapi tidak dilihat dari banyaknya, yang penting itu seimbang. Nah, di samping itu pupuk organik ini juga dilengkapi dengan mikroba beneficial mikroba. Di situ ada bakteri penambat nitrogen, ada bakteri pelepas fosfor, pelepas K, kemudian ada trichoderma, ya, jamur trichoderma yang diharapkan mampu mengatasi serangan jamur patogen tular tanah seperti Ganoderma boninens. Organik Dapari ini terdapat beneficial microbe, ya, terutama jenis jamur yang bermanfaat seperti yang saya paparkan tadi, yaitu Trichoderma. Juga ada bakteri-bakteri yang memang sangat dibutuhkan, terutama PGPR, ya, plant growth promoting rhizobacter, yang sangat diperlukan untuk menjaga perakaran kita agar tetap sehat. Jadi yang bisa saya sarankan, ya, buat praktisi perkebunan, bahwa pupuk organik itu wajib diberikan dan dikombinasikan dengan pupuk kimia. Dan kita tahu memang pupuk organik itu slow release, karena memang pupuk organik itu arahnya adalah ke perbaikan ekosistem tanah, ya. CO organik yang ada dalam Dapari organik itu sangat diperlukan oleh mikroba yang ada di dalam tanah, ya. Nah, nanti kalau
Bayangkan kalau mikroba yang ada di dalam tanah berkembang biak secara cepat, dia akan berkontribusi juga kepada nutrisi bagi tanaman. Tapi pupuk kimia tetap diberikan, karena kita tahu dari awal bahwa pupuk kimia yang kita berikan kan tidak efisien. Hanya 25% yang diserap. Nah, seraya otomatis maka pupuk kimia yang diberikan itu akan lebih efisien lagi, akan lebih meningkat. Otomatis produktivitas akan naik, karena kapasitas tukar kation di dalam tanahnya juga meningkat gitu. Jadi kalau saya menyarankan, sudah saatnya sekarang gunakan kombinasi antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Pupuk organik tidak bisa menggantikan pupuk kimia, tidak, karena memang pupuk organik itu arahnya ke perbaikan ekosistem, ke perbaikan tanah yang baik, yang KTK-nya baik, yang bagus, yang sehat, subur, maka otomatis serapan hara dari pupuk kimia yang diberikan akan meningkat.